Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Insyaallah taala kita akan membahas kisah Rasulullah SAW dan pengikutnya, yakni seorang ayah dan anak yang datang kepada Rasulullah SAW karena masalah keluarga, masalah mereka. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, jika kita mau menghitung berapakah biaya yang dibutuhkan orang tua agar bisa merawat anaknya mulai sejak bayi hingga dewasa saat ini, lalu bagaimanakah keadaan orang tua kita saat mereka harus memberikan segala yang terbaik untuk kita? Sering mereka harus menunda keinginan yang sudah lama ingin diwujudkan mereka. Seringkali pula mereka membatalkan rencana yang sudah lama dibuatnya. Sebab apa? Sebab mereka mengedepankan apa-apa yang kita butuhkan saat ini. Kita butuhkan sebagai seorang anak dan sebagai orang yang patuh kepada kedua orang tua nanti, insyaallah ta'ala. Amin. Demikian pula kelembutan hati kedua orang tua. Hanya saja kita sering tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang mengerti dan dijauhkan sikap yang tidak mau mengerti tentang perihal ini. Berangkat dari hal ini, dari pembahasan awal, rasanya amat elok kalau kita membantu mereka untuk mencapai cita-cita dan mimpi-mimpi mereka yang dulu ada. Apalagi kalau kita sudah berhasil menjadi seorang anak yang dewasa, menjadi seorang anak yang sukses, menjadi seorang anak yang mapan, alangkah durhakanya seorang anak jika melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Sebab tanpa mereka ia bukan apa-apa. Ia tidak akan pernah menjadi seperti apa yang ia inginkan jika kedua orang tua tidak mau memberikan perlakuan yang terbaik sejak ia lahir ke bumi hingga ia menjadi mapan, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mandiri, menjadi anak yang mandiri. Dan perlu digarisbawahi untuk pelajar SMA yang datang di depan ini, terus untuk adik-adik mahasiswa yang semoga Allah Ta'ala menjaga kalian semua, tolong digarisbawahi dan didengarkan dengan saksama. Orang tua sudah banyak membantu kita, memberikan nutrisi yang terbaik semampu mereka, memberikan fasilitas sekolah atau alat pendidikan yang paling bagus sesuai dengan batas kemampuan mereka, dan juga membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Saat kita tidak memahaminya, kita obrolkan dengan kedua orang tua kita, mereka berikan solusi. Mereka bangga jika kita berhasil meraih apa yang kita cita-citakan. Walaupun karena itu mereka harus merelakan begitu banyak impian mereka yang dipendam, yang mereka tunda. Untuk apa? Untuk keperluan kita. Kita sekolah, kita bekerja, kita kemanapun orang tua kita siapkan. Masya Allah. Doa-doa kedua orang tua juga terus mengalir agar kita menjadi anak yang berhasil. Ini juga salah satu kunci dan salah satu senjatanya orang yang merantau.
Masya Allah ya. Maka seringkali kita mendapatkan berbagai kemudahan dalam pekerjaan, kemudian dalam pelajaran, dalam masa pendidikan, dalam masa perkuliahan, ataupun usaha-usaha yang kita lakukan. Misalkan untuk buka usaha, misalkan untuk bagi anak-anak adik-adik merantau ini, yang rantau ini pasti selalu minta doa kepada kedua orang tua kita. Mintalah doa setiap hari, setiap waktu, tidak mengapa, tidak usah malu dan tidak usah gengsi. Buang sikap jauh-jauh. Mari kita budayakan anak yang seperti itu. Kita kedepankan adab kepada orang tua kita. Insya Allah kita menjadi anak yang berhasil. Itu tadi bukan karena ada kemampuan istimewa ataupun kecerdasan yang kita punya, tapi karena apa? Karena kedua orang tua kita yang terus mendoakan diri kita. Mereka terus menyebut nama kita dalam doa-doa khusyuk yang tidak ada penghalangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Malahnya orang tua, kadang anak tidak ingat dengan apa-apa yang sudah mereka lakukan. Seolah-olah mereka ini tidak pernah berbuat apa-apa, dan seakan anak yang mereka besarkan itu ada begitu saja tanpa ada upaya mereka membesarkannya. Ada satu kisah, dan jika anak mengulang kisah ini, insya Allah ini sungguh menghentak jiwa kita, menghentak diri kita, karena seperti ini ceritanya. Dia suatu saat ada seorang ayah dan anaknya yang datang kepada Rasulullah SAW. Rupanya mereka ini dalam keadaan yang sedang bermasalah, sedang bertengkar kepada anak dan ayah ini, dan ayah ini kepada anaknya ini. Saya pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, dulu saat saya kuat dan sehat, saya selalu membantu apa yang anak saya butuhkan hingga ia menjadi seperti sekarang. Tapi kini saat saya dalam keadaan lemah dan sakit, ia tidak mau membantu saya. Gimana solusinya ya Rasulullah, kata ayah ini tadi. Kemudian Rasulullah SAW merasa terenyuh dengan keadaan anak tadi kepada ayahnya. Lalu kepada si anak ini Rasulullah SAW beliau berpesan, engkau dan hartamu sesungguhnya adalah milik ayahmu. Engkau dan hartamu sesungguhnya adalah milik ayahmu. Pesan Rasulullah SAW ini berhak untuk kita perhatikan. Alangkah beratnya, alangkah sungguhnya, Masya Allah, astagfirullahaladzim, memberi kepada kedua orang tua padahal kerap mereka membutuhkan, padahal ayah ibunda kita membutuhkan, padahal kita bisa. Ayo mari kita bantu. Kita bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan membantu mereka menggapai cita-cita mereka yang tertunda tadi. Saat ini bertaburan kisah miris tentang perlakuan kejam anak kepada orang tuanya. Ada yang melaporkan orang tuanya karena merasa tidak puas dalam hal pembagian harta. Ada yang melaporkan orang tuanya karena dianggap mencuri sesuatu dari kebun milik anaknya. Ada pula yang memenjarakan orang tua karena dianggap mencemari nama baik anaknya. Alhamdulillah. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kedurhakaan kepada orang tua adalah sikap yang jauh dari orang yang beriman. Sikap yang jauh dari orang yang beriman. Sebab mereka sudah mengerti perintah untuk berbakti kepada orang tua yang melekat dengan perintah untuk ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya itu amat berat dosanya akan dipikul oleh orang yang mendurhakai orang tua. Sebaliknya betapa besar ganjaran untuk mereka yang berbakti
baik kepada orang tua, kepada ayah dan ibu bapak. Allah ta'ala misal. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.